Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya cintai karena Allah, khususnya anggota GIS Grup Islam Sunnah yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama mengkaji sebuah kitab yang sangat bagus yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yakni kitab Sifat Salat Nabi, atau sebagaimana judul aslinya Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslim ka'annaka taraha. Sifat salat Nabi mulai dari takbir sampai salamnya seakan-akan Anda melihatnya. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita. Syekh Albani rahimahullah mengatakan wasanna li ummatihi, beliau juga mensyariatkan, menganjurkan bagi umat beliau ay yusallu fil khawfi syadidi ala aqdamihim aw rukbanan kama taqaddam, agar umatnya salat ketika keadaan mencekam dengan cara berjalan kaki atau berkendaraan. Apabila seseorang di dalam keadaan perang, dan di dalam keadaan perang tersebut menjadikan dia tidak mampu untuk sholat dalam keadaan berdiri diam di suatu tempat, dia harus sambil berjalan atau harus naik kendaraan, maka dia tidak mengapa sholat dalam keadaan demikian walaupun sholatnya sholat fardu. Karena apa? Karena keadaan yang sangat mencekam, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menggugurkan kewajiban berdiri dalam keadaan diam untuk sholat wajibnya. Karena al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kaidah fikih mengatakan sesuatu yang berat bisa mendatangkan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya pada setiap kesulitan akan ada kemudahan yang menyertainya. Ketika sholat dalam keadaan berdiri sulit dilakukan karena keadaan yang sangat mencekam, maka orang boleh sholat wajib dalam keadaan berkendaraan atau dalam keadaan berjalan. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 238-239. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salat dan salat wusta. Maksud salat wusta di sini adalah salat asar, Peliharalah semua salat wajib dan salat asar. Kenapa salat asar disebutkan padahal sudah masuk dalam semua salat yang wajib? Karena salat asar kedudukannya sangat tinggi. Salat asar lebih mulia daripada salat-salat yang lainnya, walaupun semuanya mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena berat salat asar ini. Menjaga salat asar di waktunya itu berat, karena biasanya orang sibuk dengan pekerjaannya. Makanya menjaganya dengan sempurna itu susah. Ketika susah, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakannya. Semakin susah suatu pekerjaan, maka semakin besar pahalanya. Di antara sebabnya juga karena waktu asar ini adalah waktu yang lebih mulia daripada waktu yang lainnya. Semua agama memuliakan waktu asar. Makanya orang-orang dahulu kalau disuruh untuk bersumpah di waktu asar, mereka sangat takut karena mereka sangat memuliakan waktu asar. Makanya doa yang mustajab di hari Jumat itu doa yang dipanjatkan antara asar sampai maghrib, karena memang waktu asar ini waktu yang sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salat asar juga mendapatkan kemuliaan ini karena dilakukan di waktu yang sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan laksanakanlah salat karena Allah dengan berdiri khusyuk. Fa in khiftum farijalan aw rukbana, jika kalian takut ada bahaya, salatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Fa idza amintum
fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah, salatlah sebagaimana Dia mengajarkan kepada kalian apa yang tidak kalian ketahui. Di sini Allah Subhanahu wa taala pertama memerintahkan kaum muslimin untuk salat dalam keadaan berdiri. Dan yang dimaksud di sini adalah salat wajib. Salat wajib diwajibkan berdiri. Kemudian apabila keadaan mencekam, dibolehkan untuk salat dalam keadaan berjalan atau berkendaraan. Apabila aman kembali, maka salat dengan cara yang semula, yaitu dengan berdiri lagi. Dan ini semuanya perintah, dan perintah menunjukkan kewajiban. Demikianlah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.